Mbak suka pukul-pukul, aku takut gitu. Tapi dia belum bisa ngomong banget. Kayak kan kalau orang nangis seret gitu kan. Terus kayak, kamu flu ya? Jadi senggak peka itu dia tuh suami tuh. Oh ternyata dampaknya sejauh ini gitu. Makanya aku ke psikolog. Guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan yang cantik, yang Masya Allah ternyata temen Aurel. Apa satu arisan ya? Iya, satu arisan Mama Yu. Mama Yu. Mama, kamu arisan itu ada berapa orang sih totalnya? Mama Yu berapa ya? Kayaknya ada 8 atau 7 deh aku lupa. Oh gak banyak? Gak banyak, Ya? kita cuma berdelapan atau bertujuh itu aja. Tadinya gitu. banyak gak? Enggak, emang segitu-segitu aja. Iya. Oh makanya, tapi masih arisan sampai sekarang? Masih, tapi sekarang lagi stop dulu karena kemarin pada sibuk, susah diajak ketemu. Jadi kayak kemarin arisan terakhir stop, habis itu kita belum tahu nih mulainya kapan lagi. Oh gitu. Karena kan liburan akhir tahun kan, jadi pada ya kalau Desember itu pasti semua dengan keluarganya. Ada yang syuting juga, terima kasih. Siapa aja sih anggotanya, siapa aja? Ada aku, Lesti, Syifa, Loli, lupa lagi siapa lagi ya. Terus abis cuma itu berdelapan lupa lagi. Margin, Ira, Melody, kayaknya itu aja deh. Oke. Seru ya tapi kalau udah kumpul ya. Iya seru banget. Seumuran semua enggak? Seumuran semua dan semuanya Syifa doang yang belum nikah. Gimana kabarnya? Kesibukannya apa nih? Aku sekarang kan lagi hamil anak ketiga. Kamu nikah udah berapa tahun? Aku mau 4, terus hamilnya udah 3 kali. Kayaknya grup arisannya memang yang emang suka semua ya. Emang suka hamil dan anaknya banyak ya. Orang juga udah kayak berapa pengen lama punya lagi. baby lagi. Pengen punya baby cowok karena udah kurus juga ya. Cuma dia bilang ntar dulu deh sebentar lagi. Tapi kalau aku nih gagal IUD Bunda. Jadi aku anak pertama, kedua itu jaraknya cuma 1,5 tahun. Jadi aku waktu anak kayak aku, Aurel Gial dan Arsy Arsya. Oh gitu. Jaraknya juga dan Amina Azura. Oh iya benar-benar iya. 1,5 tahun. Nah tapi aku nggak direncanakan gitu. Jadi aku yang pertama yang kedua itu pas aku 9 bulan aku udah KB IUD. Terus aku hamil. Nah akhirnya yang setelah yang kedua KB lahir. IUD? Iya. Hamil. Jadi aku turun ke IUD-nya. Banyak banget yang udah takut gak di tempatnya ya. Udah gak di tempatnya. Nah yang kedua aku KB IUD lagi karena kan aku waktu yang pertama aku gak cek setelah gagal IUD. Jadi aku kayak mungkin aku karena gak cek jadi posisinya emang gak sempurna dari awal gitu. Jadi aku KB IUD lagi. Terus ternyata yang kedua gagal lagi. Jadi waktu anak aku 1,5 tahun, belum 1 tahun setengah, kayak 1 tahun lebih gitu, aku hamil lagi yang ketiga ini. Padahal pakai IUD lagi karena emang hardcore kayaknya. Apa IUD 2 kali bisa? Bentar. Jadi kata ini kan gak common ya, biasa kayak udah pakai IUD aman-aman aja. Orang juga banyak pakai IUD dan ya hampir 90% aman. Akurat. Itu kan KB paling aman kan seharusnya. Nah, kamu dengan 2 kali merasa ada 2 kali maksudnya IUD-nya nggak berhasil gitu ya. Itu kata dokter salahnya ada di mana? Salahnya ada di aku karena bentuk rahimnya nggak cocok sama KB-nya. Oke. Gitu. Jadi yang pasti pertama kamu masih maksain pengen pakai IUD lagi. Iya, karena yang pertama belum tahu Bunda. Jadi yang pertama tuh aku kira aku emang nggak cek. Jadi emang dari awal posisinya nggak bener aja gitu. Nah kalau ya setelah yang kedua, setelah lihat-lihat ternyata bener nih ini nggak cocok sama IUD KB-nya. Oke, gitu. jadi banyak juga memang orang beberapa yang bilang bahwa aku udah IUD tapi aku nggak apa-apa. Aku hamil lagi gitu. Mungkin adalah orang yang tipenya kayak aku kamu. ada beberapa tapi nggak semua gitu. Pas kasus aku tuh kan aku lumayan sharing ya di sosial media tentang kehamilan ketiga aku ini. Terus orang-orang tuh jadi pada takut gitu. Tapi sebenarnya menurut aku nggak semua kayak gitu. Enggak. Gitu. Karena sebenarnya IUD adalah IUD itu salah satu kontrasepsi yang paling akurat. Iya, paling aman. Dan sebelum steril ya. Betul, nggak common karena memang kamu bentuk rahimnya nggak cocok. Nggak match lah. Ini mungkin juga pengetahuan buat orang-orang ya. Bahwa kalau misalnya mau pakai spiral pun itu cocok-cocokan. Bener. Ya kan? Kayak aku dulu, aku pakai kontrasepsi jenis pil. Tetap tuh Arsya
Oh, hamil. Hamil. Oh, gitu. Jadi mungkin ya itu kan balik lagi kan ya, selain memang udah kehendak dari Iya, Allah, benar. tapi memang cocok-cocokan ya juga. kalau KB itu. Dalam waktu 4 tahun anak 3 ya, Iya, Masya betul, Allah. Masya Allah. Ini berarti Alhamdulillah. hamil berapa bulan? Sekarang udah 6. Udah 6 bulan. Udah 6 bulan. Udah tahu jenis kelaminnya belum? Udah cowok. Aku Cowok. kan juga udah gender reveal. Oh, jadi apa? Pertama Anak yang pertama cowok, yang kedua cewek, abis itu yang ketiga sekarang cowok. masih Jadi pengen udah lagi? lengkap. Enggak. Sejauh ini sih semoga cuma dikasih 3 karena menurut aku cukup banget 3. Jadi kalau misalkan kayak tambah lagi takutnya kebanyakan aku kewalahan karena aku nggak pakai ART dan nggak pakai suster bunda. Wow. Jadi aku cuma berdua aja sama suami aku gitu. Makanya aku kayak udah deh 3 dulu supaya fokus dulu sama 3. Tapi kalau misalkan Allah kasih lagi kan kayak yang ini juga nggak direncanakan kan. Kalau dikasih lagi ya udah kita mau apa. Tapi pernah berpikir gak setelah kamu melahirkan ini kamu tidak akan memilih pakai IUD lagi? Kamu Iya. Udah tahu mau pakai apa? Udah tahu aku mau pakai apa kayak Kan karena ada Mirena, ada beberapa. aku tadinya mau double KB. Jadi kayak aku tetap pakai IUD. Terus habis itu aku bisa jadi pil atau suntik hormonal kan, pakai KB hormonal. Cuman kayaknya aku tuh nggak cocok juga hormon karena aku pernah operasi tumor payudara. Terus habis itu waktu hamil anak pertama tuh aku hamil anak pertama atau kedua? Kedua. Aku pas sesar ditemuin miom gitu. Terus yang sekarang ada kista juga. Kayaknya aku kalau KB hormonal bahaya tuh bahaya gitu, memicu betul mereka datang lagi gitu. Makanya kayaknya aku insya Allah mau steril gitu. Udah diskusi juga sama suami kan. Nah, jangan steril, sayang loh. Udah cukup 3 gitu. Aku kayaknya maunya steril. Cuma sampai saat ini sih masih kayak lihat dulu ke depannya karena kan masih bisa hamil kan kalau steril. Masih muda banget kalau steril sayang. Cuma namanya kalau steril tuh setahu aku bisa hamil lagi cuman kalau bayi tabung gitu. Jadi di saat nanti kangen pengen punya anak lagi masih bisa gitu. Tapi suami sendiri setuju untuk punya anak 3 aja atau enggak, jangan dong aku setuju banget dia. Dia malah maunya tadi mau 2. Tapi kayak dapet ketiga ya udah bonus gitu. Kalau aku emang pengennya 3, tapi nggak dalam jangka waktu yang sangat cepat kayak gini. Cuman karena dikasihnya kayak gini ya udah nggak apa-apa, terima aja. Tapi Bunda penasaran ya, kan kamu nikah 4 tahun, berarti jarak anak umurnya berapa tahun? 3 tahun. 3, sekarang yang pertama umur 3, yang kedua 1 tahun 8 bulan. Sekarang hamil. Terus kamu akan ngurus sendiri kan 3-3-nya gitu ya. Itu suatu hal yang menurut aku dulu pernah ada di posisi yang pokoknya kalau nanti punya bayi itu harus ngurus sendiri. Gak mau pakai suster. Pokoknya haruslah, tapi keadaan membuat aku untuk tidak bisa melakukan itu gitu. Tapi aku tuh sangat amazed sama orang yang mau punya effort untuk melakukan itu karena kan kalau aku harus kerja dan suamiku bukan tipe orang juga yang kayak ayolah kita ngurus bareng-bareng gitu karena semuanya kita ada kesibukan gitu. Gimana cara kamu, kan suami kerja, kamu juga punya kesibukan lain gitu. Gimana cara kalian mengatur untuk tidak memakai jasa neni atau jasa mbak terus ngurus anak sendiri itu gimana? Kalau aku sebenarnya dulu tuh sempat pakai. Jadi aku nggak bilang aku nggak pernah pakai. Dulu tuh aku sempat waktu anak pertama kedua masih bayi tuh aku sempat pakai 2 neninya gitu, ART dan juga kalau neni tuh emang aku nggak pernah punya yang khusus neni gitu, suster gitu nggak pernah. Nah terus waktu itu aku sempat beberapa kali tuh kasus gitu bunda, kayak yang nyolong lah, terus yang ini tapi belum tentu ya, mukul lah. Jadi anak pertamaku tuh kayak mbak suka pukul-pukul, aku takut gitu. Tapi dia belum bisa ngomong banget, makanya waktu itu aku tuh masih kayak ragu ini beneran dipukul nggak ya gitu, karena kan aku nggak bisa nuduh juga karena aku di kamar waktu itu nggak ada CCTV kan. Aduh harus pakai. Iya harus pakai, aku salah waktu itu. Jadi aku kayak terlalu percaya sama orang, makanya aku jadi kayak ya udah deh. Nah yang ketiga ini aku udah percaya banget, udah cocok, tiba-tiba dia sakit yang harus pulang gitu. Jadi kayak ya udah deh, aku kayaknya terlalu banyak trauma sama tenaga kerja. Sebenarnya nggak semuanya ya, cuman nyarinya itu kan capek lagi yang ngajarinnya lagi. Gitu. Makanya aku kayak ya udah deh, kita coba dulu sambil nunggu dia sembuh. Kita coba dulu nih berempat karena suamiku tuh kerjanya dari rumah bunda. Jadi kita berempat di rumah. Aku kerja, suami kerja, anak-anak di rumah gitu, kita coba nih berempat. Terus ternyata kita nyaman, khususnya aku nyaman banget berempat gitu. Karena kan rumah kita gak terlalu besar juga, jadi kayak kalau misalnya anak-anak tidur baru kita berdua beres-beres rumah. Tapi kalau kayak aku lagi hamil sekarang,
kayak ganti-gantian gitu lah, tapi lebih banyak suami gitu. Jadi kayak oh ya udah aku nyaman dan kayaknya mental aku lebih sehat gitu dengan kayak gini. Aku lebih fokus sama anak-anak. Anak-anak juga aku ngerasanya lebih mandiri gitu, lebih pintar, lebih nggak manja. Khusus aku ya. Jadi aku kayak oh ya udah deh, coba dijalani dulu sampai nanti aku lahiran gitu gimana. Nanti kalau misalkan kayak aku tahu hektiknya itu. Aku tahu itu luar biasa banget. Terus, jadi nggak ada siapa-siapa di rumah. Nggak ada, kita bener-bener cuma berempat. Tapi mamaku tuh tinggalnya deket banget sama aku. Oh. Jadi kalau misalkan kayak aku lagi butuh berdua sama suami atau lagi kerja yang memang harus tidak bisa bawa anak-anak, itu pasti ke mamaku gitu. Keren loh. Jadi alhamdulillahnya mamaku dan mertuaku tuh sigap juga gitu. Jadi kayak di saat aku harus pergi berdua atau kayak masing-masing harus kerja, itu pasti mereka akan membantu gitu. Aku juga nggak berdua doang sih, sebenarnya aku kayak banyak teman-teman kayak sahabat-sahabat yang bantu aku kalau misalnya pergi sama, misalnya berempat nih pergi, nanti ada sahabat aku namanya Ati, itu selalu sama kita gitu, dia bantu-bantu gitu. Jadi emang banyak tangan itu gak aja mudah gitu. Loh. Iya gak mudah aku awalnya. Kan tahu banget kan gitu di saat kamu harus ngerjain urusan rumah, terus kamu walaupun suami sama kamu kerja deh, tapi itu mungkin lebih enak juga buat kalian ya. Kalau aku kan kerja harus keluar, gak selalu di rumah juga kan. Kamu kerja semua di rumah gitu. Kadang di rumah, kadang di luar sih. Kalau yang lagi di luar tuh aku pasti titip anak-anak kadang-kadang gitu. Ya tapi maksud aku dia luar biasa banget gitu kan. Aku juga amazed gitu ngeliat anak-anak sekarang yang mereka bener-bener saat mereka punya anak, ya udah mereka bener-bener ngurus sendiri gitu. Itu bener-bener menurut aku luar biasa banget gitu. Karena memang sebenarnya capek banget sih kayak nggak ada helper gitu. Tapi menurut aku lebih capek ada orang di rumah. Karena aku tuh orangnya pemikir banget Bunda. Jadi kayak kalau misalkan ada orang yang kerja di rumah atau ada orang lain di rumah, aku tuh pasti mikirin mereka mau makan apa, mereka gimana, mereka nyaman atau enggak. Aku tuh pemikir banget kenyamanan orang yang dekat. Iya, makanya kayak ya udah deh. Ternyata pas dijalanin berempat doang, oh aku lebih nyaman gitu. Terus kayak keadaannya juga sama aku sama suami lebih bonding juga gitu. Kayak kalau ada helper tuh aku ngerasanya keenakan gitu. Gak bikin jadi sering berantem? Enggak. Malah kayak teman aku kebanyakan jadi kayak berantem sama suaminya gara-gara. Tapi aku juga nanya sih sama suami aku kayak kamu gimana? Ada saatnya dia kayaknya capek banget. Aku nanya kamu gimana? Apakah aku egois gitu? Aku egois nggak ya? Ini kan aku sendiri yang menentukan gitu. Aku egois nggak? Kamu capek nggak gitu? Ternyata dia juga happy kalau aku happy gitu. Sampai saat ini sih maunya nggak ada helper dulu, tapi kan kita nggak tahu nanti anak 3. Tapi kalau 3 kayaknya kamu butuh deh. Iya. Karena happy mom, happy children, ya kan. Kalau kitanya stres, kasihan juga kan anak-anaknya pasti pengen lihat mamanya juga. Karena kalau kita ya tapi balik lagi ya kayak tadi kalau emang kamu benar-benar bisa full time gitu kan itu lebih luar biasa. Tapi sekarang memang kegiatannya di dunia entertain tuh apa? Aku sebenarnya sekarang tuh lebih banyak di sosial media sih. Kalau misalnya kayak dulu kan aku dari kecil kan syuting. Itu lagi enggak sekarang. Nah dulu tuh waktu pas selesai anak pertama kayak kan aku kalau hamil tuh selalu gendut. Kayak selalu naik 20 kilo gitu atau lebih. Semua ya kan. Kan ada yang hamilnya kurus gitu enak gitu kan. Jadi kayak pas lahiran nggak usah ngurusin lagi. Nah aku tuh udah kurus waktu anak pertama. Aku tadinya mau mulai syuting lagi karena kangen kan. Ya, pengen mulai syuting terus dari suami juga dapat lampu hijau. Hamil lagi. Terus setelah anak kedua ya udah deh abis ini aja gitu. Pas anak kedua udah stabil udah bisa dipegang orang. Aku syuting lagi, hamil lagi. Jadi ya udah. Memang harus ngurus anak mama emang harus, gitu ya. Emang harus jadi ibu rumah tangga ya. Jadi aku sambil sharing-sharing tentang kehidupan pribadi aku di sosial media gitu-gitu aja sih. Tapi kamu pernah ngalamin baby blues gak? Kan banyak banget nih sekarang fenomena baby blues kan. Yang ibu-ibu apalagi dengan yang anaknya berturut-turut gitu. Pernah ngalamin gak? Kayaknya kalau sampai yang stres banget gitu aku sih gak pernah ya. Mungkin karena aku selalu kayak menghadapi realita gitu. Kayak kalau misalkan anak rewel ya namanya juga anak kecil gitu. Jadi kayak yang stres banget sampai nangis-nangis gitu aku gak pernah sih. Cuman kayak anak gak mau makan itu pernah aku kayak sampai banting sendok terus nangis sendiri itu pernah kayak gitu. Cuman beberapa kali aja gitu. Jadi yang sampai gimana-gimana aku alhamdulillah gak pernah. Cara menjaga kewarasan untuk orang tua tetap waras saat ngejaga anak tuh butuh support system. Iya, aku tuh alhamdulillahnya aku makasih banget juga sama suamiku karena aku masih dapat me time. Jadi dia mau banget
megang anak-anak sendiri di rumah. Aduh, 2 anak-anak toddler. Aku dapat me time gitu, kayak aku boleh nyalon, aku boleh pergi sama teman-teman aku boleh arisan gitu. Iya, masih boleh kamu dengan kehidupan kamu yang Iya, wajar gitu. Karena iya. kadang-kadang kita juga butuh waktu untuk kita sendiri kan, Iya, betul. sebagai ibu, sebagai masih muda juga gitu. Tapi kamu merasa kan kamu salah satu orang yang menikah di usia yang muda. Memang itu keinginan kamu dari dulu atau kayak, duh kalau aku boleh milih, aku lebih senang menikah di usia yang matang gitu? Sebenarnya kalau aku tuh mungkin karena contohnya nikahnya muda semua, jadi kayak mamaku nikahnya muda, terus tanteku juga Bunda Mona kan juga nikahnya. Oh kamu tuh ponakan ya? Iya, aku berarti bener-bener ponakan. Jadi mamamu, papamu, kakaknya Bunda Mona. Oh jadi Gitu. iya ponakan langsung ya? Ponakan langsung, dan aku deket banget sama dia gitu. Jadi kayak contohnya nikah muda semua, jadi kayak aku emang cita-citanya pengen nikahnya muda. Ya kamu mirip loh, iya. Mirip banget. Ternyata kalau dilihat mirip ya. Mirip. Oh semuanya nikah muda. Semuanya nikah muda, jadi aku pengen jadi nikah muda. Jadi sampelnya udah juga begitu. Iya, tapi sebenarnya ketemu sama suami yang gak mau nikah muda. Jadi dia tuh paling muda 27 umurnya dia katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, aku bilang. Aku iyain aja. Tapi ternyata setelah ketemu aku, dia jadi pengen cepet-cepet nikah juga. Jadi ya udah deh, alhamdulillah gitu. Dan ternyata it works buat kalian berdua ya. Gitu. Kalian kan kadang-kadang kalau nikah muda tuh belum pasti punya ego masing-masing gitu kan ya, kayak tadi kamu untuk bisa mau yuk kita nggak pakai siapa-siapa, kita ngurus bareng atau apa, itu kan untuk anak-anak zaman sekarang kayaknya juga nggak gampang kan gitu. Gimana cara, emang dia juga seperti kamu atau kamu tuh berusaha effort banget untuk bisa meyakini dia bahwa aku maunya rumah tangga yang kayak gini loh gitu? Sebenarnya kalau dia sebenarnya enggak sih, enggak kayak aku gitu, karena kalau aku kan kayak emang pengen banget berumah tangga cepet gitu, terus emang cita-cita jadi ibu rumah tangga juga. Nah kalau dia tuh enggak gitu, tapi aku nggak paksa juga, cuma dia lama-lama menyesuaikan aku, kayaknya juga karena dia ngelihat contoh-contoh bapak rumah tangga yang berhasil juga gitu. Jadi kayak, dan dia nyaman, dia enjoy, sama-sama seneng, jadinya kebentuk sendiri sosok bapak gitu buat dia. Tadinya mah enggak banget Bun, dia tuh kayak lebih gaul lah daripada aku, lebih main gitu. Kalau aku kan emang dari kecil syuting, terus habis itu kayak jarang main gitu. Main tuh kalau ada waktunya aja. Kalau dia tuh emang main banget, dan kalau anak kuliah tuh kayak habis kuliah nongkrong gitu. Kalau aku tuh enggak, aku tuh kupu-kupu karena habis itu aku pulang syuting gitu. Nah dia tuh enggak gitu. Jadi kayaknya jauh dari dia untuk berumah tangga cepet. Tapi ternyata ketemu aku yang pengen berumah tangga cepet, aku gak paksa juga. Kayak emang udah jodoh mungkin ya Bun, jadi udah mengalir gitu aja gitu. Jadi aku alhamdulillah sih penyesuaiannya juga gak lama sama dia. Dan alhamdulillah juga kayaknya karena orang tua dia juga support gitu. Aku dan sampai sekarang kalian alhamdulillah. Pernah ngerasa selama pernikahan gitu ya, cekcok terbesar tuh masalah apa? Cekcok terbesar selama pernikahan sebenarnya sepele-sepele sih. Kayak masalah cuek, dia tuh kan cuek banget kan. Kayak aku tuh perasa banget dia cuek banget. Jadi kadang-kadang kayak misalkan aku kenapa-kenapa, dia tuh nggak tahu gitu. Misalkan kayak aku nangis nih, terus kayak dia tuh nggak tahu seharian aku nangis. Kayak kan kalau orang nangis serat-serat gitu kan, terus kayak kamu flu ya gitu. Jadi senggak peka itu dia tuh suami tuh. Nah makanya tuh masalahnya sebenarnya kecil-kecil masalah itu aja sih. Kalau alhamdulillah sampai sekarang, kalau kayak masalah besar yang sampai gimana-gimana amit-amit sih nggak pernah sih. Tapi masalah kecil tuh nyebelin ya. Iya nyebelin ya kan? Aku pun merasakan yang sama. Punya suami yang dia tuh sangat bertanggung jawab gitu, selalu ada lah. Tapi dia tuh nggak ngerti di saat-saat kita tuh pengen lagi gimana nggak gitu. ngerti. Mungkin cowok kali jadi lebih nggak peka kalau gitu. terlalu lebay juga nggak bagus juga lah ya kan. Iya kan, agak enak juga ya lama-lama. Mah. Tapi aku mau nanya, kamu tuh maaf ya ini kalau kamu mau jawab. Kamu kan pernah punya, aku minum ya. Silakan. Pernah punya ibaratnya hubungan yang berakhir dengan tidak baik gitu. Kamu pernah ada kekerasan lah di dalam hubungan kamu saat itu, bener ya? Apa yang kamu rasakan, dan pas pada saat kamu mau menikah ada gak kamu kayak masih kadang-kadang tuh jadi takut kalau denger bentakan atau apa gitu? Sebenarnya kalau lepas dari itu mungkin karena support system juga gitu. Karena waktu itu tuh aku ketemu sama orang yang salah gitu lah ya. Waktu itu tuh sempat
gimana caranya aku lari dari mantanku itu tuh aku dengan ngasih tahu ke keluarga gitu kalau aku diapain gitu. Terus keluarga ngelindungin lah gitu. Jadi lebih ada perlindungan, proteksi dari keluarga, makanya aku nggak balik lagi gitu. Karena kan kadang relationship yang toxic kayak gitu kita kadang nggak bisa lepas Bun gitu. Iya. Jadi kayak dan kita nggak tahu ini benar apa salah. Iya, aku ngiranya kalau mungkin kalau berantem, kalau aku melakukan salah pada hubungan memang begitu. Mungkin ini wajar kali ya, aku nggak ngerti gitu. Jadi waktu itu aku sempat cerita juga sama Bunda Mona sama mamaku, akhirnya aku dilindungi dan diedukasi. Nah, kenapa aku percaya akhirnya kan ini setelah banget ya. Jadi kayak abis mantan aku yang ini, terus aku langsung nikah gitu sama suamiku yang sekarang. Itu kita bisa survive kayaknya karena sama-sama. Jadi sama-sama punya toxic relationship. Dia juga pernah punya mantan yang keras lah, hubungannya kasar lah sama dia gitu. Ya, jadi toxic lah gitu. Makanya kita kayaknya sama-sama survive gitu. Nah, kalau misalkan kayak tadi Bunda nanya, masih suka takut nggak kalau kayak ada bentakan atau apa gitu? Iya, masih suka sampai sekarang gitu. Kayak tapi waktu udah lama banget sih kayak waktu pacaran kayak padahal Adi tuh bercanda kayak cuman kayak giniin pipi aku itu tuh aku sampai nangis waktu awal-awal karena setakut itu. Terus aku kayak baru tahu kalau ternyata dampaknya sejauh ini gitu. Makanya aku ke psikolog gitu. Aku sampai ke psikolog, aku pengen sembuh supaya nanti di saat aku punya anak tuh nggak kebawa gitu. Karena aku tahu ini dampaknya panjang banget gitu. Karena kan aku lumayan lama ya waktu itu pacarannya 2 tahun dan 2 tahun juga abusive gitu. Sebenarnya kalau fisiknya itu cuma sekali atau 2 kali gitu. Tapi ngata-ngata, iya verbalnya itu yang cukup lama dan menurut aku lebih membekas gitu loh Bun gitu. Makanya kayak akhirnya aku ke psikolog beberapa kali konsul sama Adi juga sempat ke psikolog gitu, kayak psikolognya tuh konsul sama Adi gimana cara nanganin aku dan akhirnya kita berdua survive sih gitu. Sampai sekarang alhamdulillah kalau misalnya aku kayak suka error atau suka kayak kebayang-bayang gitu aku pasti balik lagi ke psikolog aku untuk kayak cerita atau hipnoterapi gitu. Oh, tapi menurut kamu dengan kayak gitu itu bisa menyelesaikan ya? Bisa menyelesaikan. Maksudnya lumayan menghilangkan memori-memori yang gak bagus kan. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya kita pernah ada kekerasan saat kita berumah tangga lagi terus kita dengar apa-apa tuh jadi kayak panik gitu, jadi takut gitu. Mungkin itu karena berkepanjangan dan gak konsul kali ya, atau kayak dipendem atau gimana. Kalau aku sih karena Bunda kan juga maksudnya parenting kan, Bunda Mona, jadi dia tahu psikolog-psikolog yang bagus apa, aku harus kemana, Bunda tahu. Nah itu aku akhirnya ke psikolog waktu itu. Dan karena emang harus ngobrol sama ahlinya sih gitu. Alhamdulillah sih sampai sekarang sih kadang-kadang masih suka kalau kayak kan kita di mall suka ketemu atau apa itu aku takut banget. Setiap kayak ada ucapan nama tuh aku pasti takut banget. Cuman aku tahu aku sekarang aman dan nggak semua orang sama gitu. Makanya aku kayak bisa ngontrol diri aku sendiri. Kayak lebih kontrol dirinya aja sih yang aku belajar sampai sekarang. Saran kamu nih buat orang yang sedang di dalam posisi di hubungan yang kayak begitu, saran kamu apa? Kalau misalkan kayak masih pacaran, mending pergi aja karena itu nggak sehat banget gitu. Dan kayak aku akhirnya bisa survive karena bahaya banget loh, kayak bukan cuman dampak yang berkepanjangan tapi kita bisa kenapa-kenapa. Karena kan kalau misalnya kayak lagi marah atau lagi emosi kayak gitu, mereka tuh sebenarnya juga sakit menurut aku, orang-orang yang butuh pertolongan, orang-orang yang abusive itu, cuma mungkin mereka nggak tahu gitu. Nah tapi kita sebagai korban atau sebagai pacarnya bukan yang harus menyelamatkan dia gitu. Jadi kita juga harus menyelamatkan diri. Jadi biarkan menyelamatkan diri masing-masing gitu. Menurut aku pergi aja sih. Karena itu ada cara paling benar. Karena orang kayak gitu biasa nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah kecuali dia mau konsul dan mau berobat ya gitu. Karena bahaya banget sih. Keisha kan syuting dulu, terus aktif di sosial media gitu. Terus katanya ngebuatin lagu juga buat anak. Apa kamu bisa bikin lagu atau emang nyanyi apa gimana? Suami aku tuh musisi ya. Jadi dia tuh dulu apa nyanyi dia? Nyanyi. Dia juga apa namanya? Nulis lagu, tapi sekarang lebih banyak ke nulis kayak nyanyi. Dia belum comeback nih sampai sekarang karena mungkin sibuk ngurusin anak-anak ya. Dia udah capek, kepotaknya udah ditaruh di situ. Iya, dia tuh dulu juga ajang pencarian bakat. Apa? X Factor. Oh ya? Cuman gak lama-lama. Cuman aku juga awal terikat sama dia tuh karena suaranya gitu.
Suaranya bagus banget. Jadi kamu lagi lihat dia nyanyi di mana? Di kampus, karena kita satu kampus. Oh alah, anak kampus bareng. Anak kampus bareng. Oke. Satu kampus. Terus kamu ngeliat kamu suka? Iya, aku suka. Udah habis itu yang nulis-nulis lagu tuh buat anak-anak sebenarnya suami aku. Kalau aku tinggal ikutan aja. Aku bisa nyanyi juga sedikit-sedikit, nggak banyak. Oh, dia nyanyi dan nyiptain lagu juga. Gitu. Jadi lebih ke dia kalau soal-soal itu. Berarti sekarang kalian apa kesibukannya berdua nih selain konten-konten? Kita kesibukannya yang ngurusin anak, ngonten itu aja sih, Bun. Hanya ngonten-ngonten aja ya. Tapi ini nggak kayak ada mau buat project bareng gitu sama suami? Ini kan kita di rumah kerjainnya apa-apa di rumah nih. Yuk kita bikin apa atau YouTube bareng atau apa gitu nggak? Dulu sempet jalan YouTube, cuman karena waktu itu sibuk banget karena kan kalau anak pertama tuh penyesuaian banget ya. Jadi sempet teledor, jadi sempet kita tinggalin gitu. Nah sekarang tuh udah mulai tuh kayak udah mulai stabil lagi nih, tapi kan nggak tahu nanti anak ketiga nih harus penyesuaian lagi ya. Kita sebenarnya pengen mulai YouTube lagi gitu. Terus kalau bisnis aku dulu pernah bisnis hijab gitu, tapi karena pandemi akhirnya stop gitu. Kalau sekarang sih lagi stabil di karir aku aja sih. Dan fokus mau ngelahirin fokus anak ketiga ya. Tapi kalau kayak kangen untuk balik syuting lagi gitu enggak? Kangen balik syuting sih, tapi sejauh ini sih boleh ya sama suami, cuman kita lihat dulu ke depan gimana anak-anak gimana, karena kan prioritas tetap anak-anak ya gitu. Ada gak sih kepingin gitu nanti anak-anakku juga harus kayak kita di dunia entertain, atau bebasin aja nanti anak-anak mau ngapain? Sebenarnya bebas sih, kalau mau di entertain ya monggo terserah, cuma kan banyak pokoknya semuanya terserah, yang penting tahu resikonya apa gitu. Nyamannya aja mereka di mana. Udah kelihatan belum kayak dari yang pertama sukanya apa, yang kedua sukanya apa? Yang ini dua-duanya lagi suka banget nyanyi, aku nggak tahu kenapa. Cowok cewek ini dua-duanya lagi suka banget sama Sherina. Lagi suka karena aku Sherina kecil. Jadi aku kasih. Kenapa ya? Ibu-ibu sekarang aku pun selalu aku tontoninnya Sherina. Jadi dia kalau ngelihat Sherina yang sekarang dia kayak, "Bunda itu siapa?" Itu kakak Sherina. Oh, tahu. Iya, itu kakak Sherina yang kamu sering tontonin. Beda banget kan, udah gede kan. Terus yang dia inget kan yang Sherina dengan petualangannya, filmnya, lagu-lagunya gitu. Nggak tahu ya kenapa, karena kayaknya waktu itu aku kayak pengen kan nontonnya kartun terus ya. Aku pengen kasih yang real gitu, anak-anak gitu. Terus akhirnya kelewat Sherina gitu. Jadi akhirnya nonton Sherina dan ternyata suka banget lagu-lagunya, hafal banget. Dua-duanya lagi, padahal yang satu tuh masih yang kecil, yang kedua tuh masih 1 tahun 8 bulan tapi udah bisa nyanyi. Lucu banget, makanya lagi suka-sukanya nyanyi sampai sekarang gitu. Jadi kamu ngebebasin lah ya anak-anak mau ngapain. Terakhir, harapan seorang Keisha yang belum terrealisasikan dalam hidupnya. Anak udah banyak, suami baik, alhamdulillah, keluarga semua udah bagus. Harapan yang belum terrealisasi itu apa? Kalau harapan sebenarnya alhamdulillah apa yang aku harapkan dari dulu tuh udah tercapai gitu. Kayak aku punya rumah tangga yang alhamdulillah sampai sekarang aman. Insya Allah semoga seterusnya tuh aman, sayang selalu begini terus gitu. Sebenarnya sekarang tuh udah stabil banget, aku happy banget. Semoga selalu happy begini sih. Gitu aja. Karena kayak aku gak mau muluk-muluk, kayak mau apa gitu. Happy kayak sekarang aja tuh, maksudnya kebahagiaan kayak sekarang aja tuh aku pengen terus gitu, karena kan kita kan nggak tahu ya pasang surut kehidupan gimana. Nah pengennya apapun yang terjadi di depan kayak gini terus gitu, sama suami sama anak-anak gitu. Itu tipe-tipe orang yang sangat mencintai keluarga. Kayak gitu ya? Aku ditanya gitu kadang, apa Bunda yang belum terrealisasi? Aku pengen keluargaku kayak gini terus. Pokoknya gini, jangan berantem, jangan pisah, jangan apa, pokoknya kayak gini aja terus gitu. Iya kan? Karena bagi aku kayak gini, kok orang kayak kok simpel banget, gak simpel loh. Susah loh mempunyai keluarga yang akur, adem, bahagia, saling sayang, kan susah kan. Buat orang simpel, tapi buat kita enggak. Berarti kamu memang family woman banget. Emang orientasi kamu hanya suami, anak, keluarga. Iya, betul. Mungkin karena dulu waktu kecil juga aku kan struggling juga ya, karena kan aku syuting juga. Terus ya banyaklah trauma-trauma masa kecil yang kayak aku gak nyaman gitu di masa kecil aku. Dan sekarang makanya aku dapetin rumah tangga dan keluarga yang happy. Terus ngeliat anak-anak happy, aku jadi gini aja udah cukup. Gitu. Ternyata semua orang yang kayak kita yang punya masa kecil seperti ini, banyak trauma masa kecil tuh simple ya keinginannya ya. Gak muluk-muluk ya. Gak muluk-muluk, gak pengen jadi sesuatu yang gimana-gimana. Cuma pengen yang dulu hilang,
kita tebus gitu Iya, ya. betul banget. Sukses buat kamu, Terima kasih, karirnya, Bunda. kehidupannya, rumah tangganya dan anak-anaknya dan persalinannya kehamilannya lancar sampai nanti. Terima kasih ya Terima Bunda. Bunda kasih juga udah sehat-sehat sharing. ya. Thank you. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.